teman-teman, perkenalkan nama saya Wilson Rogata Tarihoran. Saya dari program studi pendidikan biologi semester 4 dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Saya akan menjelaskan sel, struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Manusia dewasa mempunyai 75 triliun sel. Ukuran, bentuk, dan fungsi bervariasi. Ovum 140 milimikro. Eritrosit 7,5 milimikro. Sel otot polos 20 sampai dengan 500 milimikro. Kita lanjut. Makhluk hidup. Makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya terbagi dua. Bersel satu atau tunggal, bersel banyak. Bersel satu atau tunggal, uniseluler atau monoseluler. Contoh makhluk hidupnya adalah amoeba, bakteri. Pasti kalian tahu itu. Dan yang kedua ada banyak sel, multiseluler. Contoh makhluk hidupnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Sel berdasarkan membran inti terbagi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik belum memiliki membran inti. Contoh makhluk hidupnya adalah bakteri dan monera. Gambar sel prokaryotik ada di bawah. Dan sel eukaryotik sudah memiliki membran inti. Contoh makhluk hidupnya adalah tumbuhan, hewan, cendawan, protista. Ini dia gambar dari sel eukaryotik. Yang terbagi dua ada sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Membran inti. Ekariot memiliki membran inti, sedangkan prokariot tidak memiliki membran inti. DNA. Pada eukariot terdapat intron atau tempat pembentuk, sedangkan prokariot tidak sama sekali. Kromosom. Pada kromosom ekariot terdapat histon, sedangkan prokariot tidak ada histon. Ukuran prokariot lebih kecil dari eukariot. Ribosom, ukuran ribosom prokariot lebih kecil dari eukariot. Organel, eukariot memiliki organel membran, sedangkan prokariot tidak mempunyai bermembran. Kita lanjut. Bagian-bagian sel terbagi dua, yaitu bagian yang bersifat hidup dan bagian yang bersifat mati. Yang bersifat hidup adalah sitoplasma. Cairan yang berada di luar inti sel terdiri dari atas air dan zat-zat terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Yang kedua ada bagian yang bersifat mati terdiri atas dinding sel dan vakuola. Yaitu adalah dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk. Hanya dimiliki bakteri, cendawan, ganggang, dan tumbuhan. Sedangkan membran plasma, pembatas sel dari lingkungan luar bersifat semi-permeabel, dimiliki semua sel. Vakuola, rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Struktur sel. Pertama, dinding sel bersifat permeabel. Berfungsi sebagai pelindung atau pemberi bentuk tubuh. Contohnya ada di gambar berikut. Membran plasma. Pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel.
Melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel atau selektif permeable. Tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Gambar membran plasma. Ada glikoprotein, ada kepala, ada ekor, ada protein integral, ada protein periferal. Struktur dan fungsi organel sel. Sitoplasma, cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel hidup. Organel dalam sitoplasma antara lain retikulum endoplasma atau RE berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar terdapat ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan RE halus tidak terdapat ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Ribosom terdiri atas 2 unit yang kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada RE kasar dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Ribosom berdiameter 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau RNA dan 35% protein ribosom atau disebut dengan ribonukleoprotein atau protein atau RNP. Maaf ya. Rantai polipeptida yaitu protein menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. C. Saya ulangi. Mitokondria memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyebaran oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP sintesis yang berfungsi berbagai tempat sintesis ATP. Fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob. Lisosom. Ada ini gambar lisosom ya. Lisosom berupa butiran kecil atau bundaran berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Aparatus Golgi atau badan Golgi. Ini dia Golgi. Maaf ya, saya bilang itu lisosom ya. Yang betul adalah Golgi atau de Golgi apparatus. Mohon maaf ya. Berupa tumpukan kantung-kantung pipi berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret atau seperti getah pencernaan banyak ditemukan pada sel kelenjar. Membentuk protein dan asam inti atau DNA atau RNA serta membentuk dinding dan membran sel. Kita lanjut. G. Vakuola berbentuk rongga bulat berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya, dapat berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih, dan mawar terpenting
terpentin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat. Ini dia contohnya gambarnya ya. Figure 1. H. Nukleus atau inti sel dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleus atau anak inti sel. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam. Ada nukleus atau inti sel, dibatasi oleh membran inti, mengandung benang, kromatin, dan nukleus, anak inti sel. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel, membentuk kromosom. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam. Inilah contohnya the cell nucleus. Kalau tidak tahu apa arti dalam gambar, silakan cari di Google karena mencari itu adalah ilmu. Plastida berbentuk bulan cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Nah, kalau kalian tidak tahu apa itu plastida, silakan cari di Google. Plastida terbagi atas 3 macam, yaitu Leucoplas atau sama dengan Amyloplas. Plastida yang tidak berwarna dapat menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Chromoplas adalah plastida berwarna selain hijau karena adanya pigmen melamin atau hitam, likopin merah, xanthophyll kuning, karoten jingga, phycocyanin biru, dan phycoerythrin coklat. Kloroplas merupakan plastida berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Terbagi atas klorofil A berwarna hijau biru C5H72O9N4Mg dan klorofil B berwarna hijau kuning C99H70O694Mg. Kita lanjut. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nomor pertama, sentriol. Pada hewan ada, tumbuhan tidak ada. Yang kedua, dinding sel. Pada hewan tiada atau tidak ada, di tumbuhan ada dinding selnya. Vakuola. Di sel hewan ukuran vakuolanya kecil, sedangkan tumbuhan besar. Plastida. Pada hewan tidak ada dan tumbuhan ada. Kita lanjut. 1. Sentriol. Mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada dinding hewan atau sel pada hewan. Maaf. Kedua, dinding sel. Keras karena disusun oleh selulosa, paketin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Yang ketiga ada vakuola. Kantong yang berisi cairan pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgon. Apa itu turgon? Silakan cari di Google.
Kalau bagi kalian tidak tahu apa itu turgon. Keempat ada plastida. Terdiri dari kloroplas, mengandung klorofil, tilakoid, tempat terjadinya fotosintesis, stroma, menyimpan hasil fotosintesis, koromoplas, mengandung karoten, leukoplas, menyimpan cadangan makanan. Kita lanjut. Gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Ini dia contohnya gambarnya, dan perbedaannya sangat berbeda dari ukuran maupun membran sel, dinding sel, dan bagian-bagiannya. Intinya bagian-bagian darinya sel hewan dan sel tumbuhan sangatlah berbeda, bahkan bentuknya pun sangat berbeda. Baik, kita lanjut. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Betul sekali. Mempunyai bentuk yang tetap. Betul. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel atau cell wall dari selulosa. Sel tumbuhan mempunyai plastida. Mempunyai vakuola atau vacuole atau rongga sel yang besar. Selanjutnya, sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam membentuk butiran atau granul pati. Tidak mempunyai sentrosom. Tidak memiliki lisosom. Nukleus lebih kecil daripada vakuola. Sel hewan. Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Memang betul. Tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ya, sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Tidak mempunyai dinding sel. Ya, betul. Karena sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Yang mempunyai dinding sel adalah tumbuhan atau sel tumbuhan. Tidak mempunyai plastida. Ya, memang betul. Karena plastida hanya ada di sel tumbuhan. Plastida tidak ada di sel hewan. Tidak mempunyai vakuola. Walaupun terkadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola. Jadi, di sel hewan tidak mempunyai vakuola, hanya ada di sel tumbuhan. Tetapi ada beberapa hewan uniseluler yang memiliki vakuola. Apakah kamu tahu apa itu hewan uniseluler? Kalau kamu tidak tahu, silakan searching di Google, pasti kamu akan paham. Jangan malas mencarinya. Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran atau granul atau glikogen. Betul. Mempunyai sentrosom. Ya, di sel hewan mempunyai sel sentrosom. Sedangkan di sel tumbuhan tidak mempunyai sentrosom. Hanya ada di sel hewan. Ingat, sentrosom hanya ada di sel hewan. Kalau di sel tumbuhan tidak ada sentrosom. Yang selanjutnya memiliki lisosom. Betul sekali. Hanya di sel hewan yang mempunyai lisosom, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada lisosom. Nukleus lebih besar daripada vesikel. Bagi yang tidak tahu apa itu vesikel, silakan searching di Google. Kita lanjut. Baik, sekian darinya materi saya tentang sel. Apabila ada pengucapan maupun penyampaian yang salah atau yang gagap atau yang putus-putus, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak ada mengandung unsur kesengajaan. Maklum, grogi. Ya, grogi. Saya grogi. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan sampai jumpa. Selamat sore. Annyeong. Dadah.